Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Royan dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa. Tahukah kalian ada berapakah pembagian dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa? Menurut Salah Abdul Majid, dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dasar psikologi atau dasar ilmu jiwa, kemudian yang kedua ada dasar linguistik atau dasar kebahasaan, dan yang ketiga ada dasar pedagogis atau dasar kependidikan. Oke, kita menuju ke pembahasan pertama, yaitu dasar teoritis psikologi. Para ahli jiwa atau para ahli psikologi sepakat bahwa ada beberapa faktor dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai keberhasilannya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tahu kalian apakah yang dimaksud dengan faktor internal dan faktor eksternal? Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik, yaitu faktor seperti faktor minat, bakat, cita-cita dan kemauan peserta didik dalam belajar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, yaitu seperti lingkungan, guru, teman, sarana dan prasarana dalam belajar, buku, dan lain sebagainya. Demikianlah pengertian tentang dasar teoritis psikologi yang dapat saya sampaikan. Nah, apabila kita membahas faktor internal dan faktor eksternal dalam dasar teoritis psikologi, akan timbul pertanyaan, manakah yang lebih dominan, faktor internalkah atau faktor eksternalkah? Apabila pertanyaan ini dilontarkan, akan timbul jawaban melalui 2 pemahaman atau 2 mazhab. Mazhab yang pertama yaitu mazhab behaviorisme atau mazhab al-sulukiyah, dan mazhab yang kedua adalah mazhab kognitif atau mazhab al-ma'rifiyah. Menurut mazhab behaviorisme atau mazhab al-sulukiyah, mazhab ini menjadikan perhatian utama dalam proses pembelajaran yaitu faktor eksternal atau faktor lingkungan, guru, teman, sarana dan prasarana dalam belajar, buku, dan lain sebagainya. Dan merekayasa lingkungan adalah cara yang efektif dalam mencapai proses pembelajaran. Itu pendapat menurut mazhab behaviorisme atau mazhab al-sulukiyah. Kemudian yang kedua ada mazhab kognitif atau mazhab al-ma'rifiyah yang menegaskan pentingnya faktor internal, yaitu keaktifan pembelajar lah yang mengatur dan menentukan proses pembelajaran. Jadi, apabila ada pertanyaan manakah yang lebih dominan, faktor internalkah atau faktor eksternalkah, kita tidak bisa memutus antara keduanya karena keduanya saling berhubungan. Karena dua mazhab tersebut juga menegaskan bahwasanya betapa pentingnya faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kedua faktor tersebut sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai dasar teoritis psikologi yang membahas tentang dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Seperti itu. Nah, menuju ke pembahasan selanjutnya yaitu dasar teoritis linguistik. Pengembangan linguistik membawa pengaruh yang tak sedikit atau membawa konsekuensi perubahan-perubahan dalam pengembangan desain pengajaran bahasa. Sumbangan ini terwujud pada hasil penemuan linguistik yang berupa deskripsi bahasa, yaitu bahasa yang dapat dipakai atau berguna bagi pengajaran bahasa. Apabila kita membahas tentang dasar teoritis linguistik, terbagilah menjadi 2 aliran. Aliran yang pertama yaitu aliran struktural, kemudian yang kedua adalah aliran generatif transformatif. Apakah yang dimaksud dengan aliran struktural? Yaitu cara mengajarkan aspek bahasa secara tata bahasa yang struktural yang mengakar pada filsafat behaviorisme. Kemudian aliran yang kedua yaitu aliran generatif transformatif, yaitu membagi kemampuan berbahasa menjadi 2. Yang pertama yaitu kompetensi dan performansi. Apa yang dimaksud dengan kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan ideal yang dimiliki oleh seorang penutur bahasa. Kemudian performansi adalah ujaran yang bisa didengar atau dibaca dan merupakan tuturan seorang apa adanya tanpa dibuat-buat. Demikianlah penjelasan tentang dasar teoritis linguistik yang terdapat pada dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa. Seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu dasar teoritis pedagogis. Menurut pengertian, pedagogis adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah yang ini merujuk kepada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran yang akan diberikan oleh seorang guru ketika melaksanakan sebuah proses pembelajaran. Jadi pada dasarnya teori ini membahas tentang bagaimana cara seorang guru atau gaya yang akan diberikan seorang guru ketika dalam proses pembelajaran. Tapi pedagogis juga memiliki arti yaitu pendidikan seorang anak.
apabila kita melihat dari arti yang diartikan sebagai pendidikan seorang anak, kita akan membahas bagaimana cara mendidik seorang anak dan bagaimana cara seorang anak mendapatkan pendidikan oleh pembelajar atau dari seorang guru. Bisa kita artikan atau bisa kita sambungkan kedua arti tersebut, bahwasanya dasar teoritis pedagogis bisa diartikan juga dasar teoritis kependidikan yang memiliki kesinambungan antara guru sebagai pengajar dan anak sebagai peserta didik atau yang menerima pengajar. Jadi pada dasar teoritis pedagogis dijelaskan betapa pentingnya seorang guru dalam memberikan gaya pembelajaran dan seorang pendidikan anak dalam menerima gaya pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Seperti itulah penjelasan dasar teoritis pedagogis yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita menuju ke pembahasan terakhir, yaitu teori-teori dalam pembelajaran bahasa Arab. Di dalam pembelajaran bahasa Arab terdapat teori kesatuan dan teori cabang. Dalam teori kesatuan yaitu membahas tentang dialog, al-hiwar, struktur atau at-tarkib, kemudian membaca atau al-qiraah, menulis atau al-kitabah, dan hafalan atau al-mahfuzat. Sedangkan teori cabang merupakan kebalikan dari sistem kesatuan, karena pelajaran bahasa Arab dalam teori cabang dilihat sebagai sekumpulan materi yang terpisah-pisah secara mandiri. Jadi dalam teori pembelajaran bahasa terbagi menjadi dua, yaitu teori kesatuan dan teori cabang yang memiliki arti yang berbeda dan saling bertolak belakang. Seperti itulah sedikit penyampaian tentang teori-teori dalam pembelajaran bahasa Arab. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan saya tentang dasar-dasar teoritis dalam pengajaran bahasa. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.